Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di kesempatan hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat sehingga hari ini kita bisa belajar bersama untuk memahami satu tema penting di dalam kita menjalankan sebuah bisnis ataupun kehidupan secara umum, yaitu materi yang akan saya sampaikan terkait dengan purpose of life, ya, di mana materi ini bagian penting sebagai fondasi bisnis untuk kita bisa menjalankan bisnis ini sebetulnya arahnya mau dibawa kemana, gitu ya. Karena banyak orang yang hari ini punya bisnis tapi nggak tahu goalsnya apa dan mau dibawa kemana bisnis ini sebetulnya, gitu ya. Dia membuat bisnis tapi ternyata arahnya belum jelas. Oleh karenanya hari ini kita akan belajar tentang materi purpose of life. Membangun bisnis bukan sekedar mengejar profit, tetapi juga menjalankan amanah Allah karena kita sebagai khalifah yang diamanahkan oleh Allah untuk menjaga bumi ini, ya, untuk melestarikan bumi ini dan untuk eh, tentunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, perkenalkan saya Khalid Hidayat. Eh, saya di SBC Jakarta. Saya adalah seorang entrepreneur, trainer dan juga business mentor. Dan hari ini saya juga aktif eh, di kegiatan mendampingi para UMKM, ya, di seluruh Indonesia. Ada lebih dari 300 bisnis UMKM yang sudah saya dampingi. Dan insya Allah kita akan belajar bersama-sama terkait dengan materi ini. Ya. Bapak Ibu sekalian, bisnis tanpa purpose akan kehilangan arah. Dengan purpose, kita jadi tahu mau kemana harus kita melangkah. Ya. Artinya apa? Bahwa bisnis ini kalau tidak punya tujuan, dia akan kebingungan. Kalau kita sudah punya tujuan, arah yang jelas, maka setiap langkah strateginya akan terarah. Ibarat sebuah pesawat, maka kita harus tahu kira-kira arahnya mau kemana. Jangan sampai tidak menentukan arah di awal, akhirnya apa? Yang ada hanya muter-muter. Maka eh, purpose of life ini menjadi satu guidance bagi kita untuk bisa, oh, tujuan kita adalah ke sana, gitu ya. Sehingga jelas langkahnya, strateginya jelas, goals-nya jelas, strateginya jelas. Pertanyaan besarnya adalah, mengapa sebagian orang sudah sukses tapi tidak bahagia? Ini ada fenomena yang sudah kita saksikan banyak, ya, baik di media sosial, baik di lingkungan kita. Hari ini siapa yang kemudian melihat kesuksesan itu hanya sebatas materi? Itu yang menjadi pertanyaan berikutnya. Karena ternyata banyak orang mengukur kesuksesan itu hanya dilihat dari sisi materi. Persoalannya ketika materinya sudah didapatkan, pertanyaan berikutnya apakah dia bahagia? Hmm, belum tentu. Karena ada orang-orang yang sudah kelihatan sukses secara materi tapi ternyata tidak bahagia. Hidupnya kosong, hampa, gitu ya. Atau misalkan omset naik tetapi keluarga berantakan, ya. Bisnisnya meroket tinggi, omsetnya melejit. Pokoknya cabangnya buka di mana-mana. Tapi ternyata keluarganya tidak harmonis. Berantem terus, anak-anak tidak terurus, dan lain sebagainya. Sehingga bisnisnya tidak memberikan kesuksesan yang sempurna. Mungkin kelihatannya sukses dengan membuka cabang banyak dan omset yang meroket, bertumbuh, perusahaannya growth. Tapi ternyata ada sisi di mana keluarganya tidak harmonis, gitu ya. Bisnis berkembang tapi hati semakin kosong. Ini juga bagian pertanyaan yang harus kita jawab.
Bisnisnya berkembang, cabangnya banyak, tapi hatinya kosong, hampa, ya, tidak ada ngapain lagi ya gitu ya. Ini kayaknya hidup gini-gini aja ya gitu. Jadi kalau kita lihat ada banyak orang-orang terkenal ya di luar negeri itu yang mereka tidak punya Tuhan, ketika mereka sudah sampai pada titik puncak karirnya, kesuksesan dunianya itu ya, baik artis maupun siapapun itu, ternyata ujung-ujungnya berakhir dengan tragis. Kenapa? Karena hatinya kosong, mau ngapain lagi? Ya, ketika ada masalah, dia ingin menyelesaikan masalahnya dengan cara bunuh diri, gitu ya. Dan itu hal yang memang akhirnya kita harus menemukan purpose kita. Ya. Sibuk membangun bisnis, tapi lupa membangun alasan mengapa bisnis itu harus ada. Ya. Dan ini yang menjadikan sebagian orang akhirnya tidak bisa bertumbuh, tidak bisa bertahan, dan tidak punya semangat. Kenapa? Karena nggak punya alasan dia bisnis. Pokoknya saya bikin bisnis aja gitu. Pokoknya saya bikin produk, saya jual, saya dapat transaksi, terus kemudian dapat omset. Udah, setelah itu udah nggak ada goals lagi. Nah, ini yang menjadikan bisnis itu seolah-olah jadi hampa, ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kita pertanyakan kepada diri kita. Kalau ditanya siapa saya, kalau kita sebagai entrepreneur, saya adalah pebisnis, saya adalah CEO misalkan, atau saya adalah ayah, atau saya adalah suami. Bener nggak? Mungkin sekilas kelihatan benar gitu ya. Tapi kalau mau dilihat lebih mendalam lagi, sebetulnya siapa saya itu adalah saya adalah hamba Allah. Ya. Saya ini adalah hamba Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditugaskan menjadi khalifah di atas muka bumi. Sehingga sehingga positioningnya jelas bahwa saya ini sesungguhnya tetap di atas saya ada yang lebih atas lagi. Jadi eh, ada apa namanya pencipta yang itu adalah posisinya tertinggi, Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini seorang hamba yang nanti satu saat akan balik kepada yang menciptakan kita. Makanya kalau misalkan kalau guru saya bilang bahwa kita ini bukan makhluk dunia, tapi kita ini adalah makhluk akhirat yang satu saat setelah kita ada di dunia dan kemudian kita menyelesaikan misi kita sebagai khalifah di atas muka bumi ini, dengan berakhirnya usia kita, maka kita akan kembali ke akhirat gitu ya, mengalami berbagai macam fase dari mulai alam kubur, alam mahsyar, terus kemudian ya alam barzakh dan lain sebagainya gitu ya. Proses-proses itu kan memakan beribu-ribu tahun dan itu yang menjadi kita harus mempersiapkan diri kita saat di dunia ini untuk bisa mempersiapkan diri, menyiapkan perbekalan-perbekalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita akan kembali, karena kita akan mudik gitu ya. Dan Bapak Ibu bisa bayangkan kalau hari ini kita mau berangkat umroh saja misalkan atau misalkan mau berangkat ke mana? Ke luar negeri lah ya. Mau 1 pekan atau 2 pekan gitu ya. Persiapannya apa saja? Dari awal sudah ada yang divaksin dulu, terus kemudian ada banyak bawaan koper gitu ya, pakaian, terus kemudian obat-obatan dan semuanya disiapkan. Ya. Hanya untuk perjalanan 7 hari. Jadi hanya untuk mempersiapkan perjalanan 7 hari saja, terkadang kita packing sana, packing sini, dibawa semuanya, perlengkapan dan sebagainya. Nah, ini kita mau mudik, pulang kampung ke akhirat. Nah, kira-kira apa bekal yang sudah kita siapkan untuk menuju ke sana? Nah, itu pertanyaannya. Ya. Nah, maka kalau bicara tentang kesuksesan, hari ini kadang kita melihat, oh dia nih ada orang fenomenanya begini. Ada orang yang dia itu sangat beriman, terus kemudian dia sukses, bisa membuat sebuah perusahaan besar, bisa memberikan dampak positif pada lingkungannya. Ada nggak seperti itu? Ada. Ya. Tapi juga ada juga orang yang bermaksiat atau bahkan sangat-sangat amat bermaksiat, tapi ternyata juga kehidupannya melimpah. Ya.
hartanya melimpah, kemudian juga kekayaannya tidak apa ya banyak lah ya, dan kemudian di mana-mana gitu. Eh, Kok dia bisa ya? Padahal kan dia ahli maksiat gitu. Maka kesuksesan itu indikatornya sebetulnya hanya pada hal-hal yang sifatnya materi, gitu ya. Gitu. Makanya orang sukses belum tentu berkah, gitu ya. Tapi orang yang berkah biasanya akan lebih bersyukur. Kenapa? Karena dia mendapatkan apa yang didapatinya itu menjadi kebermanfaatan bagi yang lainnya, dan keberkahan itulah yang kemudian menjadikan dia akan lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya kalau kita bicara tentang eh, orang berpikir di luar sana, kadang orang itu berpikir hanya kenapa, kalau ditanya kenapa kamu bekerja, saya bekerja untuk mendapatkan uang. Emang kenapa kalau sudah dapat uang? Kalau sudah dapat uang, saya ada kebutuhan yang bisa saya belanjakan. Untuk apa? Untuk hidup saya, gitu. Oh, berarti dia bekerja itu hanya untuk hidup, gitu ya. Padahal kata Buya Hamka, kalau hidup itu hanya untuk, kalau bekerja itu hanya untuk makan dan makan itu hanya untuk hidup, maka kerbau di sawah atau di ladang pun dia bekerja itu untuk dapat makan dari majikannya, untuk dapat apa imbalan yang memang dia bisa hasilkan dari pekerjaannya, untuk apa? Untuk dia bisa bertahan hidup, gitu. Maka kalau cara berpikirnya hanya selesai dalam urusan hidup, maka sesungguhnya kita tidak jauh, tidak ubahnya dengan seekor kerbau yang dia bekerja di ladang, habis itu dia dapat upah, habis itu dia makan, habis itu dia hidup. Satu saat ketika dia waktunya sudah habis, ajalnya sudah harus dicabut gitu ya, sudah waktunya sudah habis, meninggal ya sudah selesai. Jadi semua diukur dari materi. Maka bisnis hanya dilihat sebagai alat mencari profit yang tanpa makna lebih mendalam. Akhirnya kita bisnis capek kerja sana sini, banting tulang, pagi bangun, pulang sore, pulang malam, besok berangkat lagi dan sebagainya. Ujung-ujungnya hanya mencari materi. Ujung-ujungnya untuk apa? Untuk hidup. Satu saat ketika sudah mati, semuanya selesai. Ya, gitu. Oke, nah, maka saya ingin membawa teman-teman atau Bapak Ibu untuk bisa mendapatkan sebuah pemahaman lebih dari hanya sekedar apa yang difikirkan oleh kebanyakan orang. Jadi kalau kita mau lihat cara pandangnya Al-Quran, Al-Quran itu mengajarkan di surat Ad-Dariyat ayat 56 itu, eh, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Jadi tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali mereka beribadah kepadaku. Maka segala sesuatu, kalau ini perspektifnya kita sebagai seorang muslim, maka perspektif kita bekerja, perspektif kita berbisnis itu semata-mata karena ibadah. Ya, kenapa kamu bekerja? Saya lagi ibadah. Ya, menjemput rezeki. Saya kenapa kamu bisnis? Saya sedang menjalankan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kemudian kita juga diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya kebermanfaatannya bisa dirasakan oleh orang-orang yang kita cintai. Kebermanfaatannya dirasakan oleh orang-orang sekitar kita. Kebermanfaatannya berbentuk kemaslahatan yang lebih besar lagi dari hanya sekedar memikirkan diri sendiri. Oleh karenanya, kalau kita niatkan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan hari ini hanya semata-mata karena ibadah, maka nilainya menjadi plus. Yang tadinya mungkin dia mencari materi dan bekerja keras untuk bisa mendapatkan materi itu, sehingga mendapatkannya dengan sempurna gitu ya. Oh, saya mau uang 100 juta. Dengan saya kerja ternyata saya dapat 100 juta. Nah, nilai 100 juta itu ya dia dapatkan hanya 100 juta itu. Tapi kalau niatnya di awal diubah sedikit saja, bahwa saya niat bekerja, niat berbisnis ini karena saya ibadah, karena saya amanah.
maka nilai itulah yang kemudian bisa menjadi nilai plus karena di setiap langkah kita ada ibadah di situ. Di setiap keringat kita ada pahala yang mengalir. Di setiap jerih payah kita ada apa nilai yang kemudian menjadi penambah mizannya hasanah kita di akhirat. Jadi nggak rugi sebetulnya gitu ya. Dunianya dapat, akhiratnya juga dapat. Nah, itu yang harus kita ubah cara berpikir kita dari cara berpikir dunia menjadi cara berpikir sesuai dengan pegangan kita yaitu Al-Qur'an ya. Baik, maka the power of niat ini menjadi satu hal penting bagi kita untuk merumuskan kembali purpose kita. Jadi kalau kita mau menentukan purpose, maka niatnya kita diperbaharui. Ya. Karena innamal a'malu niat. Segala sesuatu itu tergantung pada niat kita. Kalau bisnis, jadi bisnis bukan hanya mencari uang semata, tapi juga menjadi jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan enak ya? Jadi bisnisnya jalan, dunianya kena, akhiratnya juga kena. Nah, coba kalau misalkan niatnya tidak diperbaharui, terus kemudian ya sudah kerja aja, kerja, 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 24 jam kerja, capek, lelah, tidur, istirahat, kerja lagi, capek, tidur, istirahat, kerja lagi, dan lain sebagainya. Tidak dibarengi dengan niat karena menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pekerjaannya ya hanya akan mendapatkan dunia saja. Gitu ya. Gitu. Jadi the power of niat ini memang powerful untuk kita bisa mendapatkan dua keuntungan, tidak hanya keuntungan dunia tapi juga keuntungan akhirat. Nah, eh, bisnis bisa menjadikan jembatan kita untuk beribadah. Bisnis juga bisa kita jadikan ladang kita berdakwah. Dan tentunya dengan berbisnis kita dari sisi kebermanfaatan terhadap umat ini lebih besar lagi. Dan disitulah ridho Allah turun untuk memberikan keberkahan kepada kita dalam bisnis yang kita jalani. Gitu ya. Oke. Kenapa banyak orang belum sukses? Nah, ini juga pertanyaannya. Kenapa banyak orang belum sukses? Ada dua hal. Yang pertama, goalnya salah. Yang kedua, kehilangan arah dan manfaat. Ya. Sibuk mengejar uang tetapi lupa membangun kapasitas diri, mengejar omset tetapi lupa memperbesar manfaat bagi sesama. Ya, goals hidupnya salah, gitu ya. Nah, ada juga yang kemudian kehilangan arah dan manfaat tanpa purpose yang jelas, bisnis hanya berputar pada angka, padahal Allah memberikan rezeki sesuai dengan kapasitas dan kebermanfaatan kita. Jadi banyak para pengusaha gagal itu bukan karena kurang modal, Bapak Ibu. Tapi banyak pengusaha itu dia gagal karena kehilangan arah dan tujuan yang benar dalam membangun bisnisnya. Jadi kehilangan arah tuh mau kemana lagi ya, ngapain lagi ya habis ini ya, dan lain sebagainya. Modalnya nggak kurang, modalnya cukup. Cuma dia nggak tahu mau habis ini ngapain lagi ya, gitu. Karena memang goalsnya nggak jelas. Ya, oke. Maka success is capacity. Jadi sukses itu sebetulnya itu tergantung kapasitas diri kita. Itu sebesar apa? Jadi Allah tidak memberikan sesuatu kepada kita itu sesuai dengan keinginan kita. Jadi Allah memberikan sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Kalau misalkan sekarang gini deh, bayi baru usia 1 tahun atau 2 tahun yang sudah bisa ngunyah gitu ya, diberi makan dengan porsi satu piring besar gitu untuk ukuran dewasa. Kira-kira habis nggak kemakan? Tidak akan habis. Kenapa? Karena porsinya masih kecil gitu. Nah, untuk bisa mendapatkan rezeki Allah yang lebih besar lagi, maka rumusnya adalah perbesar kapasitas kita. Gitu. Maka semakin besar kapasitas kita, semakin besar amanah yang dipercayakan kepada kita. Gitu ya. Maka kalau kita ilustrasikan, kalau Allah memberikan rezeki itu melalui turunnya hujan, misalkan, maka kita akan eh, mendapatkan rezeki itu sesuai dengan tempat yang sudah kita siapkan. Kalau kita menyiapkannya sebuah gelas, maka sebesar itulah air yang kita dapatkan. Kalau kita menyiapkannya sebuah ember, maka
sebesar ember itulah kita dapatkan air hujannya. Kalau kita sediakan kolam renang, maka sebesar itulah kemungkinan potensi yang akan kita dapatkan dari air hujan yang tertampung. Kalau kita perbesar lagi menjadi sebuah danau, maka lebih besar lagi kapasitas yang bisa ditampung dari Allah, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perbesar kapasitas kita, maka rezeki, amanah dan kebermanfaatan akan semakin besar. Ya, dalam Al-Quran Allah sampaikan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak membebani kalian kecuali dengan kesanggupan yang kalian miliki, gitu ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah memberikan sesuatu sesuai kadar kemampuan kita, gitu ya. Jadi sesuai dengan kapasitas diri kita. Oke. Nah, maka kalau kita menjadikan Al-Qur'an adalah way of life, ya, jalan untuk menuju hidup kita, maka sebagai Muslim, poinnya adalah purpose of life itu menemukan ayat hidup kita. Ya. Maka Bapak Ibu boleh nanti cari ayat hidupnya apa, ya. Atau hadis hidupnya apa gitu ya. Tidak harus ayat hidup, boleh Al-Quran dan Sunnah Bapak Ibu cari. Kira-kira hadis apa atau ayat apa yang berkenaan dengan saya yang secara tidak langsung ternyata, oh iya ya ini ayat yang sesuai dengan saya. Nah, biasanya ketemu tuh, ya. Maka purpose bukan dibuat tapi ditemukan. Nah, nanti ya Bapak Ibu akan ketemu ayatnya di mana ya. Oh, misalkan ketemu nih hadis ini kayaknya mengena banget nih buat saya nih gitu ya. Jadi Allah telah menanamkan kompas hidup dalam setiap hati yang mau mencarinya. Jadi cara menemukannya cari ayat Al-Qur'an yang paling menggugah hati, ya. Ayat yang membuat air mata jatuh gitu ya. Ayat yang memang seolah-olah dia berbicara langsung kepada kita bahwa kamu itu harusnya begini loh gitu. Atau oh ini cocok banget ya buat saya ya, relate banget ya dengan saya ya gitu. Maka jadikan Al-Quran sebagai kompas hidup, sebagai landasan niat, arah bisnis, dan seluruh langkah hidup menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Contoh misalkan, saya punya ayat yang relate dengan atau bukan saya lah, kita ya misalkan nemu nih. Quran surat Al-Qasas ini biasanya juga banyak digunakan oleh para business owner. Eh, Carilah negeri akhirat dengan apa yang Allah berikan kepadamu dan jangan lupakan bagianmu di dunia, berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Jadi carilah negeri akhirat, carilah segala sesuatunya untuk akhiratmu, sebetulnya nilai ibadah tadi, ya, nilai ibadah. Tapi jangan lupa juga ada kebutuhan dunia. Walatan sanasi bakamina dunia, gitu ya. Jadi boleh kita mengumpulkan dunia itu boleh, mengumpulkan harta tuh boleh, mencari rezeki itu boleh, bukan tidak boleh, boleh, ya. Tapi tetap tujuan utamanya adalah mencari keridhaan Allah dengan mengejar pahala-pahala dan nilai-nilai akhirat kita nantinya, gitu ya. Sehingga dunianya dapat, akhiratnya juga dapat. Maka rumusnya adalah akhirat itu tujuan utama. Ya, kalau kita mau buat apa namanya eh, kayak diagramnya gitu, akhirat itu tujuan utama, dunia itu adalah alat, gitu ya. Bisnis itu adalah kendaraannya, gitu ya. Dan kemudian orang-orang yang ada di sekitar kita itu adalah penerima manfaatnya. Maka seberapa besar kebermanfaatan kita terhadap orang lain. Disitulah letak keberkahan atas usaha dan bisnis kita. Jadi kalau orang belum mendapatkan manfaat dari bisnis kita, berarti ya perlu dipertanyakan keberkahannya. Ya, berkah nggak nih? Jangan-jangan kita cuma ngumpulin uang aja, gitu ya. Karena ada orang-orang yang hari ini Bapak Ibu lihat di media sosial dan para pejabat yang hari ini ngumpul-ngumpulin uang gitu ya.
disimpan di brankas, disimpan di sebuah tempat gitu. Tapi dia tidak menikmatinya. Dia hanya mengumpulkan, habis itu kemudian kena KPK. Jadi kebermanfaatannya tidak dirasakan oleh orang banyak. Berarti kan tidak berkah, hartanya tidak berkah. Walaupun banyak, oh itu banyak sampai 1 triliun misalnya. Tapi kan tidak berkah uangnya gitu. Hasil dari mana gitu. Kalau dia menikmati nilai uang yang sebegitu banyak, harusnya jangan sembunyi-sembunyi. Gak usah sembunyi-sembunyi gitu ya. Nah, ternyata didapatkan dari jalan yang tidak halal. Akhirnya kan tidak berkah hartanya ya. Oke. Nah, maka sukses itu adalah ketika kita berbisnis, maka jadikan bisnis kita ini adalah kendaraan atau wasilah untuk kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kalau bisnis kita ini mendekatkan kita kepada Allah, eh, itu adalah bisnis yang sukses. Menguatkan keluarga, memberdayakan umat, dan bahkan menjadi ladang amal jariah. Ya, karena dengan kita mempunyai bisnis, ada banyak orang yang juga bekerja dengan kita, ada banyak orang yang juga hari ini Allah titipkan rezekinya melalui kita, gitu ya, untuk bisa bekerja di tempat kita, atau bisa mendapatkan manfaat lain dari infak, sedekah, zakat dan lain sebagainya dari usaha yang kita miliki. Berarti kan amal jariahnya terus mengalir. Ya. Maka sukses itu bukan hanya sekedar banyak uang, bukan hanya sekedar banyak cabang, atau bukan hanya sekedar viral gitu ya di media sosial, menjadi artis, menjadi star, ya, menjadi orang yang kemudian dikenal oleh banyak orang. Enggak, belum tentu sukses juga gitu. Terkenal nih kemarin ketangkep KPK gitu. Nah, maka dia juga tidak dikategorikan sebagai orang yang sukses. Ya. Nah, maka business purpose coba kita buatkan alur skemanya. Bisnis tanpa purpose hanya mengejar omset, ujung-ujungnya stres, capek, akhirnya kosong, gitu ya. Berangkat pagi, pulang sore, pulang malam, besok berangkat lagi, pagi lagi, pulang sore, pulang malam, berangkat pagi lagi, sore, pulang malam, dan lain sebagainya. Bekerja keras untuk dia mencari omset, mengejar omset dan lain sebagainya, akhirnya sampai pada titik stres. Aduh, capek ya, ngapain lagi ya, lelah ya, akhirnya kosong. Ya. Nah, tapi sekarang coba ubah bisnis dengan purpose. Ya, kalau tadi yang tanpa purpose udah selesai, kerja 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 kerja, lelah 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 lelah, stres stres stres, udah kosong, selesai. Tapi kalau kita buatkan apa namanya alurnya menjadi sebuah bisnis yang punya purpose, maka dia akan mengejar ridha Allah. Kalau sudah mengejar ridha Allah, yang muncul adalah kebermanfaatan. Dia akan memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, ketika sudah bermanfaat, maka bisnisnya akan dikenal orang. Maka bisnisnya kemudian bertumbuh, terus kemudian memberikan keberkahan. Nah, disitulah kemudian letak perbedaannya. Jadi bisnis yang tidak memiliki purpose dengan bisnis yang memiliki purpose itu beda, ya. Jadi yang dikejar tidak hanya kesuksesan materi, tapi juga keberkahan atas materi yang sudah dimiliki. Ya, oke. Maka untuk itu action plan-nya adalah gimana caranya kita untuk oh iya saya udah bisnis 5 tahun, saya udah bisnis 10 tahun, bahkan ada yang 15 tahun, saya baru tahu nih ternyata hari ini yang menjadikan saya terkadang stres, terkadang lelah, terkadang kosong gitu, mau ngapain lagi ya? Saya harta sudah selesai pada titik pencapaian tertinggi. Saya haji aja udah bolak-balik. Saya umroh aja udah bolak-balik. Tuh ya, anak-anak sehat-sehat. Hartanya di mana-mana, terus mau ngapain lagi? Kosong gitu ya. Nah, maka hari ini coba luruskan niat semuanya karena Allah. Niatkan semuanya karena Allah. Karena di setiap niat karena Allah, aktivitas sekecil apapun akan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, perbaiki sholat. Nah, maka sholat ini as-sholatu imaduddin gitu ya. Nah, faman aqamaha faqad aqamad din.
Kita perbaiki sholat kita karena ini menjadi fondasi amal kita, ya. Nah, atau yang berikutnya adalah memperbaiki keluarga. Kalau kita sudah berkeluarga, kita punya orang tua, kita punya istri, anak, saudara, dan sebagainya, itu adalah amanah yang harus kita jaga. Di hari ini kita punya keluarga, jadikan itu menjadi sebuah amanah yang kita diberikan amanah itu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita jaga. Oleh karenanya perbaiki sisi keluarganya dan bangun bisnis yang bermanfaat, ya. Yang manfaatnya bisa dirasakan oleh orang lain, oleh karyawan, oleh tim kita, oleh orang-orang yang memang membutuhkan produk kita, ya, customer dan lain sebagainya. Maka ini sebetulnya action plan ini harusnya bentuknya list. Teman-teman bikin list ya, misalkan mau sholat 5 waktu, oh ya mau sejak saat ini kita mau sholat duha tiap hari, mau bangun malam, mau sedekah tiap hari gitu ya, sedekah pagi dan sebagainya. Ini sebagai gambaran aja ya. Nah, eh, komitmen dirinya, ajarkan ilmu, sebarkan kebaikan. Kalau dirasa materi ini menjadi manfaat bagi Bapak Ibu, Bapak Ibu boleh sebarkan materi ini kepada orang lain. Supaya apa? Mereka juga bisa mengetahui dan paham dan tahu purpose life-nya mau kemana sebetulnya. Gitu ya. Nah, yang terakhir, tinggalkan legasi. Legasi bukan hanya harta, tapi manusia yang lebih baik karena kehadiran kita di dunia ini. Jadi, efek dan dampaknya terhadap orang lain. Jadi, kita ingin dikenang sebagai apa? Kalau kita sebagai orang kaya, terus kemudian harta kita meninggal dan harta kita sudah terbagi pada anak-anak kita dan habis setelah itu selesai, ya. Siapa yang mau mengenang kita? Tapi kalau misalkan ternyata, oh iya dia dulu tuh orang kaya tapi dan dermawan, banyak menyantuni orang-orang, terus kemudian orang-orang juga banyak yang berterima kasih dan lain sebagainya. Akhlaknya bagus ya dan lain sebagainya. Akhirnya menjadi contoh, menjadi teladan. Maka kita akan dikenang menjadi orang-orang yang bukan hanya kaya, bukan hanya kita punya harta, tapi kita betul-betul bisa memberikan dampak positif terhadap orang lain sampai kita dikenang sebagai orang baik. Ya, oke. Maka refleksinya, kalau hari ini Allah mengambil kembali harta kita, bisnis kita, keluarga kita, Allah ambil semuanya. Pertanyaannya, apakah kita siap pulang? Sudahkah hidup kita menjadi amanah yang ditunaikan dengan sepenuh hati? Nah, ini pertanyaan yang barangkali refleksi kepada diri kita. Eh, ini kita sudah benar belum ya menjalani kehidupan ini? Karena apa yang hari ini kita miliki sesungguhnya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang hari ini kita miliki di tangan kita gitu ya. eh, itu semata-mata hanya titipan. Jadi kalau Agim pernah menyampaikan itu, yang paling ikhlas tuh di dunia itu tukang parkir gitu. Ketika dia dititipi BMW atau misalkan Mercy gitu ya di parkiran, terus kemudian setelah diambil oleh pemiliknya dia ikhlas gitu ya, dia diambil oleh yang satunya lagi sampai habis itu mobil gitu ya yang dititipkan kepadanya, ternyata diambil satu persatu, dia ikhlas gitu ya. Nah, seikhlas itulah itukah kita gitu. Saat nanti misalkan apa yang hari ini kita miliki itu Allah tarik kembali, ya. Misalkan rumah kita, bisnis kita, kendaraan kita, aset kita, Allah tarik kembali. Kira-kira sesiap apa kita, ya. Nah, inilah yang kemudian ada quote yang mungkin familiar ya, bahwa jadikan dunia itu di genggaman tangan, jangan letakkan dunia itu di dalam hati. Jangan simpan dunia itu di dalam hati. Karena kalau sudah menyimpan dunia di dalam hati, susah untuk move on biasanya gitu ya. Maka jadikan di genggaman tangan. Kalau sudah di genggaman tangan, satu saat kemudian lepas ya sudah, gitu ya. Jadi tidak berat untuk melepasnya karena memang itu hanya ada di genggaman tangan. Maka formula hidupnya Bapak Ibu, hidup yang bermakna bukan terjadi secara kebetulan. Ada formula yang menghubungkan iman dan warisan abadi. Jadi dari mulai iman gitu ya. Terus kemudian purpose, alasan kita hadir di dunia ini ngapain sih sebetulnya gitu ya.
Jadi keimanan itu menjadi pondasinya, purpose itu alasan kita hadir di muka bumi. Value itu nilai yang kita pegang itu apa sebetulnya? Kita tuh sebetulnya punya kelebihan apa sih? Value kita di muka bumi ini apa sih sebetulnya itu? Action langkah nyata setiap hari, impact perubahan yang kita ciptakan dan legacy yang kemudian nanti satu saat kita tinggalkan. Apa yang akan kita tinggalkan ketika waktunya kita sudah harus menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka segera rumuskan purpose of life kita agar kita betul-betul punya arah hidup yang jelas supaya kita tahu kemana arah kita melangkah. Ya, maka closing statementnya adalah purpose akan melahirkan vision atau visi. Visi akan melahirkan action, ya. Aksi, action akan membentuk capacity. Gitu. Jadi semakin kita bisa memvisualisasi purpose kita menjadi visi dan visi itu menjadi aksi nyata dalam terus berbuat kebaikan atau berusaha gitu ya, bisnis, usaha dan sebagainya, bekerja dan sebagainya sehingga action itu yang akan membentuk kapasitas kita, seberapa besar kapasitas kita ya. Maka capacity akan menghadirkan keberkahan dan keberkahan akan menjadi jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa saya sampaikan dari materi purpose of life. Tinggal nanti kita diskusi. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau bertanya, barangkali Bapak Ibu ada yang mau sharing terkait dengan purpose of life-nya, boleh Bapak Ibu untuk bisa sharing di sesi ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jika ada kekurangan, tentu itu dari saya secara pribadi dan kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan. Eh, saya tutup, saya akhiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Teh Nabila. Baik, Kak. Izin dilanjutkan ya, Bi.